Kita ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Pilpres dan Pileg digelar terpisah dengan Pilkada. Ya, berbeda dengan sebelumnya, kedepannya Pilpres dan juga Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Nantinya pemilihan legislatif yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Nomor 182. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Menanggapi putusan MK soal perubahan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD, pimpinan DPR telah menggelar rapat dengan Kemendagri dan beberapa pihak terkait untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, memang Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa sebenarnya kan pemilu itu 5 tahun sekali ya, digelar atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Karenanya memang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik. Imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya. Tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan hal tersebut. Artinya Sementara itu pemerintah membentuk tim khusus untuk membahas langkah-langkah selanjutnya sebagai konsekuensi dari putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Ya, Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah perlu waktu untuk mengkaji bersama pihak-pihak terkait. Kami membuat satu tim untuk mengkaji hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu, karena keputusan itu kan membawa implikasi yang memang harus kita pikirkan. Tidak sekedar secara legal formal amar keputusannya, tetapi akibat dari amar putusan itu kan secara teknis itu banyak sekali yang harus kita analisa. Kemudian ya tentunya nanti beri kami waktu, kami akan meminta petunjuk dari Bapak Presiden kalau hasil analisa dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti pasti akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya secara kelembagaan untuk kita menghormati keputusan dari MK. Para penggugat dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali memberikan keterangan pers menyikapi sejumlah perkembangan kasus tersebut. Ya, diantaranya soal undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terhadap laporan terbaru. Para penggugat dipanggil untuk memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, namun memutuskan untuk menolak hadir. Pasalnya mereka menilai para pelapor tidak punya keterkaitan dengan kasus tersebut sehingga penggugat menilai tidak perlu menghadiri undangan klarifikasi.
kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan. Harusnya karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis, yakni delik aduan di 30 April 2025, saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Dan terkait kasus pencemaran fitnah ini juga tidak bisa serta-merta diproses karena ada dugaan ya tindak pidana pemalsuan dokumen yang saya masuk ke tema kedua. Yang hari ini temuan fakta di lapangan makin jelas bagaimana sih ijazah palsu itu dibuat, yakni apa? Betor Suryadi, politisi PDIP, menegaskan bahwa ijazah tersebut dicetak di pasar Pramuka. Karena itu hari ini penyidik, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya kepentingan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, harusnya segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang-orang ini. Ada Better, ada Dani, ada Anggit, ada Widodo, semua nama itu harusnya diperiksa, jangan liar, jangan sampai seolah-olah ada pengabaian, negara tidak hadir. Sudah ditemukan informasi modus operandinya cetak di pasar Pramuka, bahkan terakhir muncul nama Mr. P. Tidak saya sebut inisial saya sebut inisialnya saja. Nggak layak lah kalau kita sebut namanya, tapi namanya sih Paiman gitu ya, Paiman Raharjo gitu. Jadi Paiman Raharjo gitu katanya gitu. Kata saya begitu ya. Dan itu makin menguatkan bahwa memang barang ini bermasalah. Yang dimaksud barang ini bermasalah dan ijazah ini memang bermasalah. Karena itu tugas kepolisian justru harus segera mengejar persoalan ijazah ini dulu. Dipastikan barang ini bermasalah atau tidak, baru bicara tentang apa yang dituduhkan pada klien kami, di mana klien kami seolah-olah mengedarkan fitnah, pencemaran. Kenapa? Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Kami siap datang, tapi karena kuasa hukum sudah menemukan bahwa itu sebenarnya tidak penting, bukannya tidak wajib, tapi tidak penting hadir, maka kami tidak hadir. Ya, dan kami bersedia. Dan teman-teman dari para kuasa hukum ini untuk hadir di setiap podcast atau setiap TV, makanya kami gilirkan. Kadang-kadang Apa Kabar Indonesia Pagi, kadang-kadang Prime Plus, kadang-kadang Aki Malam, kadang-kadang Sindu Prime dan lain sebagainya ya. Jadi kami semua datang dan kami bergiliran ya untuk datang. Jadi insya Allah kami tidak sendirian, kita juga bersama dengan dorongan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Iya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda saat ini? Ya baik, terima kasih Galuh dan juga Kevin di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini di aktivitas perkantoran di kawasan ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Tamrin, Sudirman, dan juga Harmoni. Seperti yang Anda saksikan saat ini, kendaraan yang baru saja lepas dari antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Harmoni yang akan mengarah ke arah Sudirman, Tamrin. Di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 di arah sebaliknya yang akan mengarah ke Harmoni dari arah Sudirman dalam keadaan ramai dan lancar. Namun Galuh dan juga Kevin, sebagai informasi untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Gambir, saat ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas dari 2 lajur menjadi 1 lajur. Hal ini dalam rangka persiapan pengamanan aksi penyampaian pendapat yang rencananya akan dilakukan di kantor perhubungan terkait dengan pelaksanaan sera overload overdimensi yang akan dilakukan oleh
kendaraan angkutan barang tentunya hal ini sudah sebagai persiapan rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dari 2 lajur menjadi 1 lajur tentunya bagi pengguna kendaraan yang akan mengarah ke arah Gambir untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, kemudian ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian terkait dengan akan dilakukannya aksi penyampaian pendapat, kami harapkan untuk pihak-pihak terkait untuk dapat melaksanakannya dengan tertib dan juga aman sehingga apa yang menjadi aksi dari teman-teman dapat dilaksanakan dengan baik pelaksananya sehingga keamanan dan ketertiban juga tercipta di kawasan ini, terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk arus lalu lintas dari arah Gambir yang akan mengarah ke arah Sudirman dan Tamrin saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini didominasi dengan kendaraan roda 2. Dan juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan pengalihan arus lalu lintas maupun pengamanan yang dilakukan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini demi terciptanya Kamsel Tipcar maupun Kamtipmas dalam pelaksanaan pengamanan maupun dalam menertibkan arus lalu lintas di kawasan ini tentunya. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 216 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 276 orang luka ringan dan dari data tersebut 73% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Tentunya bagi pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Galuh dan Kevin kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, salam presisi. Anda kembali menyaksikan Sido Today, pemirsa. Pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Ya, Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol kembali menghangat. Kementerian Perhubungan memastikan kajian terkait penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir. Kabar ini tentu jadi perhatian banyak pihak, mulai dari mitra pengemudi, aplikator, hingga pengguna layanan. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan kenaikan tarif ini merupakan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Kenaikan yang diusulkan bervariasi, yakni antara 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif ini. Selain kenaikan tarif, Kemenhub juga tengah mengkaji usulan pemotongan biaya layanan oleh aplikator sebesar 10% yang selama ini dinilai membebani mitra pengemudi. Kemenhub menyebut dalam perubahan tarif ini semua pihak dilibatkan dan berharap tidak ada yang dirugikan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ke informasi lain pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap oleh tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung pada Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, ia kembali harus mendekam di lapas yang sama. Untuk mengetahui update terkini terkait penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi, sudah ada rekan Amrina Rida di gedung KPK. Ya, selamat pagi Amrina, bagaimana update setelah hari Minggu dilakukan penangkapan? Iya, Kevin dan juga Galuh, benar sekali tadi yang Kevin dan Galuh sampaikan bahwa memang ex-sekretaris Mahkamah Agung yakni Nur Hadi ini ditangkap kembali oleh KPK. Padahal ia baru saja bebas dari menjalani hukuman selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dan memang informasi yang kami dapatkan dari KPK untuk penangkapan kembali ini dilakukan 1 hari usai Nur Hadi bebas, yakni pada tanggal 29 Juni 2025. Nah, disampaikan oleh KPK bahwa penangkapan Nur Hadi pada kali ini berkaitan dengan kasus yakni adalah tindak pidana pencucian uang ataupun juga TPPU. Dari pihak KPK sendiri menyampaikan bahwa untuk penangkapan Nur Hadi pada kali ini sudah disesuaikan dengan adanya pertimbangan dari penyidik yang sedang mendalami kasus ini, dan juga dari pihak KPK menyampaikan bahwa mereka telah menyita sejumlah aset-aset dari Nur Hadi, diantaranya adalah apartemen, rumah, lahan, dan juga sejumlah aset-aset lainnya. Galuh dan juga Kevin, kalau misalnya kita melihat secara kronologis terkait dengan kasus yang menjerat Nur Hadi, ini sebenarnya dari pihak KPK memang sudah menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencucian uang ataupun juga TPPU ini pada tahun 2022, yakni pada saat Nur Hadi masih mendekam di penjara akibat adanya kasus gratifikasi dan juga suap. Jadi pada tahun 2022 ketika Nur Hadi ini masih mendekam di penjara, ia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, kasus TPPU ini disampaikan oleh KPK sempat beberapa kali memberikan statement bahwa merupakan pengembangan dari adanya kasus gratifikasi dan juga suap yang melibatkan Nur Hadi, di mana dari pihak KPK ini ketika menetapkan Nur Hadi sebagai tersangka ini meyakini bahwa Nur Hadi ini melakukan tindakan pencucian uang dengan menyamarkan uang hasil gratifikasi dan juga suap dalam sejumlah kegiatan, diantaranya adalah bisnis sawit dan juga bisnis-bisnis lainnya. Kita akan nantikan bagaimana update terkait dengan hal ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Kevin dan juga Galuh. Terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi lain pemirsa, Women Pro Futsal League 2025 pekan keempat yang digelar di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah menyajikan 3 pertandingan sengit. Ya, 6 tim futsal wanita ini beradu skill dan kekuatan untuk meraih kemenangan. Pada pertandingan pertama di pekan keempat hari kedua Women Pro Futsal League 2025 yang digelar di Gor Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, menyajikan pertarungan antara Favage Femini melawan Muara Enim United. Sejak awal pertandingan kedua tim saling jual beli serangan. Dalam pertandingan ini Favage Femini sejatinya mampu unggul cepat dan bisa memimpin hingga 2 kali. Namun Muara Enim United selalu mampu bangkit hingga akhirnya membalikkan keadaan dengan skor akhir 2-3. Pada pertandingan kedua menyajikan laga seru antara KLN Angels melawan MSP FC. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, MSP FC langsung melancarkan serangan masif ke pertahanan KLN Angels. Permainan agresif MSP FC berbuah kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1. Pada pertandingan ketiga, Kebumen Angels meraih kemenangan telak saat melawan Kermilasari Futsal. Bermain lepas dan mampu tampil baik, Kebumen Angels mampu menghujani jala lawan dengan 10 gol, yang hanya mampu dibalas 2 gol oleh Kermilasari Futsal. Dari hasil pertandingan pekan keempat hari kedua, MSP FC menjadi juara paruh musim Women Pro Futsal League 2024-2025. MSP FC berada di pucuk klasemen dengan mengantongi 15 poin dari hasil 5 kemenangan dan hanya menelan 1 kekalahan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.